Safari Ramadan kembali menyusuri Tegal, Jawa Tengah. Kali ini kami ingin mengetahui kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh narapidana di bulan Ramadan. Lapas yang kami tuju adalah Lapas Kelas 2B Tegal. Ya, jika dilihat dan dirasakan di sini seperti layaknya pesantren pada umumnya. Jadi Anda tahu bahwa ini adalah pesantren yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tegal, Jawa Tengah. Dan mereka ini merupakan penghuni lapas yang mengisi bulan suci Ramadan dengan beribadah dengan cara belajar membaca Al-Quran. Semangat mereka untuk belajar membaca Al-Quran membuat saya terkesan. Apalagi saat mengetahui salah satu pengajarnya justru narapidana narkoba yang mualaf saat berada di lapas. Salam. Nah, sekarang giliran saya, tapi saya mungkin tidak akan belajar soal baca Al-Quran. Saya ingin nanya-nanya soal Abang Adi namanya. Ini saya salut sekali. Jadi dari tadi saya melihat selain sipir ada beberapa penghuni lapas, termasuk Abang Adi ini adalah penghuni lapas yang mengajarkan cara baca Al-Quran kepada lapas-lapas lainnya. Ya, betul. Nah, itu saya melihat sangat terkesan. Motivasinya dari Abang Adi sendiri mengajarkan Al-Quran kepada teman-teman penghuni lainnya apa? Ya, pertama saya untuk teman-teman untuk bisa ya, pertama. Dan kedua saya ngambil dari pahala aja. Saya justru karena Al-Quran saya masuk Islam juga. Mualaf ya? Mualaf, saya mualaf di dalam. Di dalam lapas ini? Dalam. Sejak Tapi kapan? waktu di Jakarta 2017. 2017. Iya. Kalau saya boleh tanya, sebenarnya apa kasusnya sehingga Abang Adi ini bisa masuk ke lapas? Saya kasus narkoba. Oh, narkoba. Iya, narkoba. Nah, terus dari 2017 masuk lapas dan malah pindah Jadi saya dari 2013. 2013. Di lapas 2013, itu pertama kali saya masuk 2013. Terus Ya, jadi saya mualaf 2017 di Tangerang. di Tangerang. Ya, itu karena saya dengar orang membaca Al-Quran. Jadi saya tertarik dengan Al-Quran. Jadi saya ingin belajar untuk teman-teman juga bisa baca Al-Quran juga. Kira-kira apa tuh waktu itu di benak Bang Adi sendiri nggak akhirnya, saya pengen belajar Al-Quran dan akhirnya saya akhirnya jadi mualaf gitu apa? Ya, saya karena tenang aja saya mendengar Al-Quran itu, saya tenang. Jadi saya ingin belajar Al-Quran. Dan hingga saat ini ya. Hingga saat ini. Kalau Bang Adi, Ya. apa sih kesulitannya saat mengajarkan Al-Quran ke teman-teman Bang Adi sendiri? Ya, sulitnya sih pertama mereka belum ada yang bisa bahasa Arab ya. Sulitnya itu bahasa Arab. Nah, mungkin kalau yang setelah kita udah ajarkan, setiap hari kita bertemu ya kan, itu makin lama juga nggak ada kesulitan. Mereka juga pada udah bisa, dan hukum-hukumnya juga pada udah bisa ngerti. Mereka biasanya tuh pada bawa-bawa kertas itu buat apa tuh? Kalau itu kertas itu absen dari sini, jadi nanti di daftar di depan juga ada di depannya. Bahwa dia sudah sampai sini. Bahwa dia udah mengikuti pengajaran yang dibimbing oleh lapas ini, dan ya buat sampai mana juga sih itunya, dia sampai mana bacaannya. Ini udah berapa tahun berarti kalau Bang Adi untuk ngajar? Kalau saya di sini baru beberapa bulan. Oh, baru Iya, baru beberapa bulan di sini. Tapi sayangnya, sudah 2 tahun ini, pihak lembaga pemasyarakatan tidak bisa memanggil ustadz atau pemuka agama untuk siraman rohani para penghuni akibat COVID-19. Pak, saya begitu penasaran dengan kondisi di dalam lapas kelas 2B Tegal, Jawa Tengah ini mengenai di bulan Ramadan. Itu seperti apa sih Pak kegiatannya para penghuni lapas ini? Kegiatannya mengenai salat tarawih, lalu tadarusan, dan masih banyak kegiatan lain yang sifatnya rutinitas. Tata boga, kuliner,
handmade shuttlecock, dan misalnya tentang ikan hias, dan masih banyak yang lain. Masih banyak. Berarti sebenarnya dalam mereka menjalankan ibadah puasa juga bulan Ramadan, tapi tetap berkreasi, tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa. Ya, kita usahakan rutinitas tetap berjalan meskipun mereka berpuasa setiap hari. Itu bagian dari ibadah juga kan, Iya, betul. supaya fokus dengan puasa yang bicara. Ada perbedaan nggak dari pandemi sebelumnya, sebelum pandemi, terus pandemi dan sekarang yang sudah mulai menurun COVID-19-nya? Ada perbedaan kegiatan? Pasti ada, karena kita sangat berhati-hati dalam mengelola tempat ini di masa pandemi. Jangan sampai ada screening kesehatan yang tidak terdeteksi sehingga narapidana terkena COVID-19. Mengacu pada pedoman pelaksanaan COVID-19 dari pusat, kita membatasi kunjungan akses-akses eksternal, termasuk untuk pemuka agama, membimbing narapidana tahanan dalam pondok pesantren. Itu kita batasi. Berarti sebelumnya sering mengundang ustadz atau siapapun itu Ya. mengisi ceramah, tapi Betul. kalau sekarang diberhentikan bersama. Sementara diberhenti. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama dan salah satu pondok pesantren yang terdekat di dekat lapas. Berarti untuk sementara untuk kegiatan oleh sipir mungkin ya untuk pengajiannya atau segala macam. Kita berdayakan dengan petugas yang punya kemampuan tausiah. Dan juga kita beri kesempatan pada narapidana yang punya kemampuan di bidang agama. Dia mampu melakukan penyuluhan yang baik dan bisa diterima semua pihak. Kita harus selektif dong tentang masalah itu di tempat ini. Lalu kalau untuk ini berhubungan dengan napi teroris, itu ada ini nggak sih kayak perlakuan khusus atau mungkin dari lapas ini harus seperti ini agar dia hilang dari keradikalan itu? Tidak ada perlakuan khusus. Malah kita berikan mereka space untuk interaksi sehingga saling mempengaruhi dalam hal-hal yang positif. Dan alhamdulillah 2 narapidana teroris yang ada di lapas kita cukup akomodatif. Dan kita pantau sehari-hari tidak ada sekat di antara mereka. Bahkan kita beri panggung untuk melakukan konseling keagamaan, dan saya pantau terus-menerus materi yang disampaikan masih sifatnya normatif dan bisa diterima semua pihak, termasuk kami. Oh berarti mereka juga sebenarnya diberikan kesempatan karena kemampuan agama mereka lebih baik mungkin ya. Jadi mereka diberikan kesempatan tapi tetap dengan batasan-batasan gitu ya. Saya pastikan merah putih di tempat ini terjaga dengan itu prinsipnya. Alhamdulillah baik-baik saja. Bahkan salah satu dari napi tersebut sudah mengikrarkan diri merah putih. Oh ya, tidak hanya mengaji. Di bulan Ramadan, penghuni lapas juga tetap menyalurkan bakat mereka. Ada yang memasak, ada yang membuat makanan ringan, memahat kerajinan tangan, hingga memperbaiki kok yang rusak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, jalan-jalan mencari berkah Safari Ramadan.